Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Puji serta syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, yang pertama sasaran siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bajawa. Tujuan diadakan rekoleksi ini yang pertama menyadarkan peserta bahwa dunia digital bukan sekedar hiburan, tetapi juga ruang untuk menjadi saksi iman. Sebelum memulai kegiatan rekoleksi kita pada hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Bapa dan Yesus. Ya Allah Bapa dan Surga, puji dan syukur kami menunjukkan kepadamu karena berkat dan perlindunganmu dari pagi hingga siang ini. Kami mohon utus untuk menjalankan rekoleksi orang muda. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Oke adik-adik, sebelum kita mendalami bersama tentang isi rekoleksi kita pada hari ini dengan tema Orang Muda Katolik dan Kebijakan Digital Menghidupi Iman di Dunia Maya, kakak ada siapkan satu video tentang orang yang kecanduan gadget.
kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Kakak Anjeli untuk menjelaskan materi tentang dunia digital. Sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi berkaitan dengan rekoleksi kita pada hari ini. Sebelum nanti kita sampai pada proses refleksi, menjawab pertanyaan dan diskusi berkaitan dengan situasi sosial bagaimana anak muda itu sangat ketergantungan terhadap media digital, maka dari itu kakak ingin memberi. Nah, menurut UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, di dunia digital adalah lingkungan yang dibangun oleh teknologi digital. Artinya bagaimana manusia itu memungkinkan untuk bisa berkreativitas, untuk bisa menciptakan sesuatu, untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama itu melalui teknologi digital yang sudah disediakan, sudah ada. Contohnya melalui media sosial, kalau kita mau berinteraksi dengan pengguna-pengguna lain yang konteksnya itu di luar dari daerah kita, dari Nusa Tenggara Timur, terus kita mau berinteraksi dengan teman-teman kita yang di luar dari Nusa Tenggara Timur, itu kita bisa menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, terus WhatsApp juga. Kalau teman-teman di sini punya tidak teman-teman yang berasal dari luar daerah? Pertemanan lewat Facebook, lewat Instagram, ada tidak? Ada. Bagusnya kakak juga ada sih. Kakak bahkan sampai di luar Indonesia. Semuanya ya, kita membangun relasi dengan orang luar supaya kita bisa belajar sama-sama. Toh, ini salah satu manfaat dari bagaimana kita bisa menggunakan media digital dengan hal yang positif, untuk hal yang positif kan. Saat kita menggunakan media digital itu perlunya kita memiliki literasi digital. Artinya bahwa kita punya kemampuan itu menggunakan teknologi secara bijak. Karena namanya teknologi digital ini kan pasti ada dampak apa dan dampak apa. Positif dan negatif. Namanya teknologi itu punya dampak positif, ada dampak negatifnya. Makanya perlunya literasi digital itu tuh supaya kita bisa punya kesadaran dalam diri itu bisa menggunakan teknologi digital itu untuk hal yang positif. Kalau seandainya kita masuk ranah negatif itu pasti sangat mempengaruhi pola hidup kita masing-masing, kayak pola hidup kita setiap hari-hari, terutama dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Karena apa? Karena secara fenomena yang kita lihat itu teknologi digital itu mempengaruhi anak muda itu dalam hal relasi sosial, terutama relasi sosial. Kita sadar ya, kita punya diri masing-masing tuh. Kalau sekarang tuh gara-gara kita sudah kenal dengan teknologi digital, sosial media dan sebagainya, itu kita kayak melakukan interaksi dengan sesama itu malas loh. Kita mageran tuh, mager, malas gerak. Maunya ini apa? Maunya kayak hanya di kamar, scroll TikTok, scroll Instagram, nonton film, itu beraksi. Dibandingkan kita melakukan interaksi atau pola sosial dengan sesama kita manusia. Oke. Mari kita lihat unsur-unsur dalam dunia digital. Unsur-unsur dunia digital ini ada 6, itu akses digital. Artinya apa? Dengan adanya dunia digital ini kita bisa mengakses segala hal itu secara cepat. Dengan satu kali klik satu kali kita langsung bisa berinteraksi, kita bisa mendapatkan informasi dengan sekali klik. Contohnya sama cari pengertian tentang ini katekesi itu apa? Contohnya kalau dalam lingkup agama itu cari pengertian katekesi itu apa? Itu langsung muncul semua pengertian katekesi dari berbagai secara etimologis, terus dari para ahli dan sebagainya, itu bisa keluar semua. Artinya punya akses yang sangat cepat. Yang berikut komunikasi digital, yang artinya bahwa dengan adanya media digital ini orang bisa, seperti kakak sudah mengatakan sebelumnya itu, orang bisa berinteraksi dengan sangat mudah, bisa terhubung dari orang itu dari mana saja, dari luar daerah, luar provinsi, bisa dari luar negeri, itu bisa membangun relasi komunikasi dengan bersama. Yang berikut adalah kolaborasi dan partisipasi digital. Nah, apalagi saat zaman corona saat itu kan akhirnya kan ada kayak manusia itu bisa menggunakan media-media seperti Zoom, Google Form itu untuk melakukan ini toh kegiatan-kegiatan secara daring toh. Contohnya kalau dalam konteks agama tuh orang bisa melakukan KTS digital, itu sering kitab suci, sering Jumat, bahkan orang bisa saja itu lewat media toh.
supaya bisa menjaga jarak. Itu salah satu unsur dari dunia digital itu, yaitu membangun kolaborasi dan partisipasi digital. Bahkan dalam dunia kerja juga seperti itu. Orang bisa terhubung, bahkan terhubung dengan orang lain itu ya lewat media digital. Terus penciptaan konten digital. Nah, seperti ini kita membuat video, kayak kita menjadi konten kreator, orang-orang jadi konten kreator yang bisa menciptakan a day in my life. Ini itu salah satu kita menciptakan konten digital supaya bisa dikonsumsi oleh semua orang secara publik ya. Terus keamanan dan kesejahteraan digital. Nah, karena dunia digital ini kan bersifat sangat sangat terdata toh. Nah, artinya bahwa meskipun semua orang itu bisa mengakses kayak teknologi digital itu dengan sangat mudah, tapi ada batasan-batasan tertentu. Jadi kayak contohnya aplikasi YouTube nih, perusahaan YouTube itu saat mereka menawarkan kepada pengguna itu, tetapi mereka juga menawarkan keamanan dan kesejahteraan digital supaya data-data pengguna mereka itu tidak bocor atau tidak diketahui oleh orang lain. Maksudnya ada hak privasi yang tidak perlu diketahui secara tertulis. Terus yang berikut adalah etika dan tanggung jawab digital. Nah, berkaitan ini lebih fokus pada contoh yang kita kasih contoh. Contohnya kayak kita mau daftar sosial media atau ini Facebook. Nah, pas saat kita daftar Facebook tuh kita login pertama itu tuh saat Facebook mau memberikan kesempatan kita untuk main, mereka punya ini aplikasi, itu kan biasa ada syarat-syarat yang harus kita penuhi seperti itu yang masuk di dalam etika digital. Contohnya saat kita syarat-syaratnya biasa kayak tidak boleh mengandung unsur ini, unsur pornografi, contohnya, terus kayak membuli, terus melecehkan orang lain, itu kan biasanya kita satu kali klik centang, oke, kita sudah bisa akses Facebook. Begitupun dengan media sosial yang lain. Yang berikut ini, ciri-ciri dunia digital. Ini kami sudah jelaskan di dunia digital berkaitan dengan terhubung secara global. Artinya dengan adanya teknologi digital ini bukan kita tidak hanya mengakses secara nasional Indonesia, tapi juga sampai ke seluruh dunia, seluruh negara. Terus serba cepat dan instan. Nah, meskipun teknologi digital ini kan menawarkan kemudahan, tapi sebenarnya segala hal yang berbau serba cepat dan instan ini sebenarnya juga punya dampak-dampak negatif. Apalagi sekarang itu banyak konten-konten kreator itu saat mereka menciptakan konten itu tuh mereka tuh berusaha untuk kayak konten itu tuh hanya berbau beberapa detik saja, karena kayak orang sekarang kontennya itu kayak mereka pas lihat konten mereka langsung scroll gitu langsung naik, tapi tanpa melihat seutuhnya konten tersebut toh. Nah, itu sebenarnya juga tidak baik. Terus berbasis data dan algoritma. Nah, sama ini penjelasannya tuh saat seorang konten kreator mereka membuat konten tuh. Nah, itu mereka harus melihat dengan ini algoritma. Kayak contohnya hari ini yang paling viral itu apa? Kita sekarang ini yang paling viral apa kira-kira kalau menurut teman-teman? Gadis semua. Musibah di Sumatera. Itu biasanya para influencer, konten kreator itu mereka saat tahu bahwa ini musibah di Sumatera Aceh itu relasi sosial manusia ini berkaitan dengan kita manusia itu semakin individualis. Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah rasa bagaimana kita, karena dunia digital ini mempengaruhi kita menjadi pribadi yang sangat individualis, malas berrelasi, dan berikutnya juga mengaburkan rasa suam dan waktu. Artinya adanya teknologi digital ini memberikan kita ruang seluas-luasnya untuk bisa berrelasi dengan siapapun. Nah, itu saja dari kakak untuk penyampaian materinya supaya teman-teman bisa memahami dunia digital itu seperti apa, dan nantinya kita akan bisa sampai kepada tahap refleksi menjawab keadaan dan bisa melihat kedalaman diri kita itu bagaimana kita bisa memaknai dunia digital ini untuk bukan hanya sekedar membuat konten-konten keseharian yang berbau dunianya kayak keseharian kita saja, tetapi kita kaitkan dengan kehidupan iman kita. Bagaimana kita bisa membuat konten yang sekiranya itu bisa menumbuhkan iman kita terhadap Yesus Kristus dan bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa kita percaya kepada Yesus dan menjadi saksi iman untuk pewarta untuk semua orang. Terima kasih. Oke, baik adik-adik, setelah kita sama-sama menonton video tadi tentang pencarian gadget,
Lalu kita sudah mendengarkan materi dari Kakak Anjeli, dari Kakak Helvin tadi. Terus kita membaca kitab suci dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi kitab suci. Surat Paulus kepada jemaat persembahan yang mulia. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadat yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan diri, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita membaca dan mendengarkan bacaan dari Roma bab 12 ayat 1 sampai 7, di sini maka ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara saya bisa memberikan hidup saya kepada Allah setiap hari? Pergi ke gereja. Ya, oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, apa arti tidak meniru cara hidup dunia ini bagi saya? Apa arti tidak meniru cara hidup dunia ini bagi saya? Arti dari tidak meniru cara hidup dunia ini dari saya, maksudnya kan dunia ini kan hanya sementara, segala hal yang dapat ini kan sifatnya mana tidak kekal. Jadi kenapa itu penting untuk Yesus menekankan dan Rasul Paulus tekankan itu karena dunia itu bersifat sementara dan kata Yesus juga kan supaya kita harus berfokus untuk mengejar hal-hal yang bersifat untuk mencapai kerajaan Allah, jangan hal-hal yang bersifat duniawi, karena dunia itu akan bisa membawa seseorang itu sampai pada kehidupan yang kekal. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya, mengapa saya perlu rendah hati dan tidak merasa lebih dari orang lain? Mengapa saya perlu rendah hati dan tidak merasa lebih dari orang lain? Mengapa saya perlu rendah hati dan tidak merasa lebih dari orang lain? Saya perlu rendah hati dan tidak merasa lebih dari orang lain. Saya perlu untuk rendah hati dan tidak merasa lebih dari orang lain itu karena Tuhan menciptakan manusia ini kan setara atau tidak ada lebih dan tidak ada kurang, dan setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti yang dikatakan dalam Rasul Paulus dalam suratnya di Roma itu kan, makanya bahwa setiap orang itu kan punya karunia masing-masing. Ada yang punya karunia untuk mengajar dan sebagainya. Maka seandainya kalau orang yang punya karunia untuk mengajar, belum tentu dia memiliki karunia untuk melakukan hal yang lain.
Jadi setiap orang sudah punya porsi dan takaran-takarannya masing-masing untuk untuk bisa melakukan paduan hidupnya di dunia. Atas jawabannya. Pertanyaan berikut, apa maksudnya kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus? Apa maksudnya kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus? Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, artinya kita semua itu berasal dari Kristus. Kita mengikuti ajaran Kristus, perbuatan kita sehari-hari itu harus sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, terutama dalam aktivitas kita sehari-hari. Baik. Pertanyaan yang terakhir, kemampuan apa yang saya punya dan bagaimana saya bisa memakannya untuk menolong orang lain? Baik adik-adik, jadi tadi kita sudah mendengar bersama bacaan dari Roma. Itu kita telah diberikan dengan beberapa pertanyaan penuntut untuk isi bacaan tadi. Jadi sekarang kita akan memberikan pendidikan atas bacaan yang tadi pada adik-adik. Jadi dalam bacaan Roma bab 1 bab 12 ayat 1 sampai 7 itu mengajar kita, khususnya kita orang muda Katolik, untuk mempersembahkan seluruh hidup termasuk aktivitas dunia digital sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Kita dipanggil untuk tidak meniru pola dunia maya yang sering menonjolkan diri, tetapi membiarkan budi diperbarui oleh Roh Kudus agar mampu membedakan kehendak Allah. Setiap orang muda memiliki karunia yang unik. Gunakanlah karunia itu dengan bijaksana, terutama dalam penggunaan media sosial, yaitu dengan membuat atau menggunakan media sosial untuk kegiatan yang membangun, menginspirasi, dan menghadirkan kasih Kristus. Dengan demikian, iman kita tidak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga bersinar di dunia maya. Lalu kita sudah mendengarkan materi dari Kakak Anjeli, dari Kakak Helvin tadi. Terus kita membaca kitab suci dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi kitab suci tadi. Lalu ada penegasan terakhir dari Kakak Helvin juga. Sekarang Kakak minta adik-adik untuk membentuk dalam 5 kelompok dan adik-adik diminta untuk menjawab dan mendalami 3 pertanyaan penuntut. Yang pertama, bagaimana penggunaan media digital mempengaruhi hubungan saya dengan Allah, keluarga, dan sesama. Pertanyaan kedua, apakah saya menggunakan media digital untuk membangun kebaikan dan kebenaran, atau justru untuk mencari pengakuan diri dan kesenangan semu? Pertanyaan ketiga, jika Yesus hadir di dunia digital hari ini, apa yang akan Dia katakan tentang cara saya bermedia sosial? Oke, setelah kita menjawab pertanyaan dalam kelompok, kita mendalami bersama, lalu kita men-sharingkannya di dalam kelompok, lalu nanti diminta satu-satu orang dari setiap kelompok tersebut untuk maju ke depan dan men-sharingkan pertanyaan berkaitan dengan 3 pertanyaan penuntut yang ada di depan sini. Oke adik-adik, selanjutnya kakak mengajak adik-adik untuk berdiri karena kakak ada siapkan satu lagu untuk kita bernyanyi bersama. Terima kasih.